Oke, ya baik, selamat malam. Kembali bertemu di Titik Belajar Official. Terus kali ini kita sudah menghadirkan salah satu teman yang bisa diajak ngobrol hari ini terkait apa ya? Kayak ngomong tentang jurusan dan juga kehidupan perkuliahan. Terus kita sudah ada di sini yaitu Kak Kristi. Halo dulu Kak. Ya. Nih, Tin, kita mulai nih kira-kira di awal. Kabar di sana itu bagaimana? Ya, puji Tuhan sejauh ini baik-baik saja. Terus kita masuk ke pertanyaan pertama. Langsung to the point karena kabar sudah ini apa nih Tin? Apa perbedaannya ketika ini kuliah dari yang tadinya itu kayak kan kemarin kan sempat kuliah online toh, terus kayak tiba-tiba sekarang untuk offline, ini gimana perbedaannya? Perbedaannya sangat karena yang pertama kalau misalnya kita online tuh lebih ke banyak yang main gila, bisa terus tidak efisien juga, tidak bisa berkonsentrasi. Nah, bedanya sama offline itu kayak ilmunya tuh lebih tersampaikan. Kita bisa berinteraksi langsung dengan dosen, bisa kelihatan di mana yang ngantuk, mana yang serius, mana yang ngangung-ngangung. Jadi sangat-sangat begitu. Oke. Sebelum kita masuk ke sana lebih jauh tentang jurusan ini nih, kira-kira ini Kiting nih ambil apa? Ambil spesifik jurusan itu apa kira-kira? Kemarin ambil jurusan gizi. Jurusan ilmu gizi di Universitas Aisyah Yogyakarta. Iya. Nah ini pertanyaan lagi Tin kan. Jaringan kah? Jaringan biasalah kita tinggal di peot nih. Oke, kita lanjutin. Kan kita ini kan dari universitas tuh kayak ini apa ya? Kayak dominan atau lebih banyak. Jadi kita itu sebagai orang apa di situ ya? Apa sih istilahnya itu? Kaum minoritas gitu. Ya, minoritas. Kaum minoritas kan ya. Jadi kita berada di di tengah-tengah teman-teman kita yang muslim gitu. Terus itu gimana nih? Ngikapin atau keadaannya? Kadang gimana ya? Karena mungkin juga puji Tuhan saya dapat teman-teman yang sangat-sangat mereka punya toleransi itu sangat tinggi, begitu juga dengan saya sendiri. Jadi mereka tuh lebih tidak kayak memilih-milih, oh dia Katolik, dia non Muslim, jadi kita jangan temenan dia, tidak. Karena banyak sekali teman-teman saya itu yang di dalam apa namanya, di dalam kelas itu, karena kebetulan di kelas itu sendiri ada 54 mahasiswa dan saya sendiri yang banyak juga ya? non Muslim. Iya, non Muslim sendiri. Jadi kayak saya takut ada pikiran kayak jangan-jangan mereka tuh tidak mau menerima saya karena saya tuh begini-begini, apalagi dari NTT begini. Terus mereka ternyata itu tidak sesuai dengan saya punya ekspektasi gitu. Jauh sekali. Ternyata mereka sangat jadi mereka sangat menerima, begitupun dosennya juga pengertian, karena kebetulan ini kampus Muhammadiyah. Jadi memang di situ tuh tidak ada pembelajaran atau belajar tentang agama lain. Nah, jadi dosen yang mengampu mata kuliah agama itu juga mengerti begitu. Oke, Tin. Ngomongin tentang ini, jadi berarti ternyata tidak seperti ekspektasi yang awal kayak aduh ini bagaimana nih, beda sekali kan ya, kayak dari sini sampai ke sana tuh terus berbaur sama teman-teman yang notabene kita itu sendiri di sana. Jadi ternyata tidak sesuai itu. Jadi maksudnya kayak mereka bisa juga menerima kita gitu. Oke, terus ini kan jurusan gizi kan ya. Kira-kira apa sih pertimbangan kenapa sampai kayak masuknya jadi jurusan gizi? Kenapa ini apa? Punya pertimbangan tersendiri tidak? Iya, punya sih. Pertama, karena pas awal-awal itu sejujur-jujurnya ini orang tua yang mau. Jadi orang tua bilang, kenapa tidak cari jurusan yang di mana orang tuh masih mencari-cari. Dia itu banyak peluang pekerjaannya tapi masih jarang
Kenapa tidak mau gizi? Dan memang pada saat itu juga saya itu sangat bertentangan sekali dengan saya, karena saya dengan kekeh tidak mau masuk gizi gitu. Tapi setelah pikir-pikir, karena kondisi juga yang berada di pelosok NTT, mungkin banyak yang orang-orang yang sangat membutuhkan ahli gizi dengan tingkat stunting yang tinggi dan juga gizi buruk yang sangat tinggi juga, makanya itu yang membuat saya harus bisa masuk gizi gitu, harus membangun sebuah wadah baru untuk orang-orang yang membutuhkan bantuan seperti itu. Oke. Berarti ya jadi lebih ke pertimbangan berarti dari ini ya, dari masukan orang tua ya. Iya. Dari lingkungan. Dari lingkungan juga ya. Terus ini Tin, kira-kira ini kan sudah setengah perjalanan ini perkuliahannya. Terus gimana nih selama kuliah ini ngerasain tuh kayak gimana? Selama kuliah pastinya ada susah dan juga gampangnya. Karena pas awal masuk gizi juga saya pikir gizi ini jurusan paling gampang di segala semua jurusan. Ternyata salah. Ternyata tuh semua jurusan tidak ada yang gampang, karena kayak ada susahnya juga, ada gampangnya juga. Jadi memang butuh konsentrasi tinggi untuk belajar masuk di gizi. Ada kesusahan tersendiri nggak Bi? Christine, kesulitan tersendiri tidak? Cara menyesuaikan mungkin? Untuk kesusahan sendiri mungkin belum, tapi ya ada sedikit-sedikit. Karena mungkin beberapa orang yang tidak suka menghafal juga pasti akan berhadapan dengan itu. Kayak kalau misalnya kebetulan di gizi juga kita mempelajari tentang anatomi fisiologi manusia. Jadi tuh kayak kita menghafal semua anatomi manusia gitu, dari atas, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, mungkin yang tidak suka menghafal, mungkin itu kesusahannya. Tapi kalau misalnya kemudahan dalam gizi itu banyak sebenarnya. Kita banyak mencari ilmu. Kayak kita bisa tahu kandungan dalam makanan ini tuh apa, kayak makanan yang ini tuh apa, kayak gitu-gitu. Kita bisa tahu sih seperti itu, tapi lebih ke banyak enaknya. Oke. Jadi santai ya, tidak terlalu ada susah, namanya jurusan kuliah pasti ada susah, ada senang, ada sulit, ada mudah gitu. Iya. Oke. Jadi ini sepanjang perjalanan nih sampai di semester berapa nih? Sudah sampai di semester 3 nih. Kira-kira ini punya target tersendiri tidak Tin ke depannya? Targetnya sih ya semoga bisa lulus dengan tepat waktu dan juga hasilnya memuaskan. Dan juga setidaknya bisa berguna untuk orang lain juga, lingkungan. Tin, kasih mungkin kan masih banyak juga nih, ternyata jurusan ini kayak masih langka, apalagi di kita ya masih belum banyak juga yang tahu nih tentang ilmu gizi ini atau jurusan ilmu gizi. Mungkin punya ini nggak tips dan trik kira-kira ini untuk adik-adik mungkin yang nonton video ini, atau teman-teman atau para orang tua nih yang sekiranya nonton video ini, kira-kira apa nih masukan atau kira-kira cara apa nih Christine untuk memberikan edukasi ke mereka bahwa jurusan ini tuh ya seperti ini dan menarik mereka gitu untuk jurusan ini tuh bagus kok prospeknya gitu. Jadi masukannya tuh jurusan ini sangat bagus jujur-jujurnya. Karena dari jurusan ini juga kita mungkin bisa lebih mengontrol makanan yang lebih sehat, bisa mengedukasi orang lain juga. Terus lapangan pekerjaan dari gizi ini juga banyak. Jadi bukan cuma di puskesmas, bukan cuma di rumah sakit saja, tapi kita bisa masuk di perusahaan makanan juga, BPOM juga bisa, restoran-restoran, pokoknya semuanya perusahaan makanan bisa masuk gizi begitu. Jadi ini juga bagus sekali untuk supaya juga adik-adik semua bisa menjadi ahli gizi ke depannya tuh. Keren betul. Mempelajari banyak ilmu tentang, karena banyak sekali Kak Kamin yang kemarin kami
apa menganalisis tentang uji kualitatif. Nah, jadi kualitatif itu perubahan warna pada suatu makanan. Jadi kami menganalisis tentang formalin yang ada di dalam sebuah bahan makanan gitu. Nah, kalau misalnya seseorang atau orang yang tidak tahu tentang itu pasti kayak bingung begitu, bingung. Jadi warna ini apa, warna itu apa. Jadi salah satu keuntungan masuk di situ itu. Kita bisa tahu kandungan boraks, formalin dan sebagainya di dalam makanan itu. Jadi banyak keuntungannya. Wih, aku balik ngeri banget nih ini masukan masih semester awal tapi kayak pandangan tentang ilmu gizinya itu kayak sudah luar biasa. Jadi waduh, ngeri nih. Semoga ini apa ya, semoga terus menginspirasi ke depannya. Kalau misalnya nanti ada sesi berikutnya mau di-share lagi ke teman-teman, mungkin bisa banget nih silakan di teman-teman kasih komen atau apa saja nanti biar kita coba untuk diskusi lagi terkait ini apa jurusan ini gitu. Ilmu gizi ini. Oke nih Tin, ini apa nih selama ini kira-kira ada aktivitas lain tidak? Kesibukan lain selain perkuliahan? Untuk aktivitas lain mungkin lebih ke ikut UKM tapi tidak terlalu sering juga karena mungkin lebih menyibukkan diri ke kuliah begitu, ke tujuan utama begitu. Terus sering nonton drakor juga untuk drakoran untuk menghibur diri. Betul, iya perlu juga itu sebenarnya. Iya. Tapi berarti itu ya, jadi kesibukan selain apa, selain kuliah yaitu ya organisasi itu tadi ya. Organisasinya. Bagus. Bagus sekali. Jadi kayak tidak hanya aktif di ya, tapi itu tadi tahu skala prioritas. Pentingnya kita sebagai mahasiswa itu adalah menentukan skala prioritas. Jadi saya ini senang tadi ketika dengar Christine bilang ya tetap tujuan utama itu adalah kuliah. Jadi masih menempatkan kuliah itu sebagai prioritas utama gitu ya. Jadi itu ya sih. Mungkin itu juga buat adik-adik yang di luar sana yang masih kuliah atau bagaimana ya. Kalau misalnya saat ini pun aktif di organisasi, ya dipilih-pilih lah gitu. Kira-kira mana sih yang benar-benar itu kayak menguntungkan atau diperlukan. Tidak semua itu diambil gitu. Karena kadang-kadang kalau kita semua ambil ya waktunya itu, kecuali kalau misalnya kita itu benar-benar pintar ngatur waktu itu, salah satu bisa. Tapi kalau misalnya kita yang kayak masih bolong-bolong, tolong. Jadi sebisa mungkin untuk memprioritaskan atau mencari tahu ini kira-kira skala apa saja yang menurut kita itu sekiranya penting dan membantu untuk apa ya bertumbuh atau punya pengalaman lain selain di kuliah gitu. Mungkin itu sih ya Tin ya. Iya. Kita juga pernah ngerasain itu. Jadi kadang juga kita tuh agak bundar tuh ngatur waktunya. Iya. Terus ini Tin, kira-kira ini kehidupan anak kuliah yang jauh dari orang tua, dari rumah, terus tinggal sendiri di kosan tuh gimana? Kan biasanya kan selama ini kayak di rumah gitu dekat sama orang tua, terus kayak sekarang tiba-tiba menjauh, itu gimana sih? Ada culture shock atau bagaimana? Iya sih sebenarnya kayak ingat rumah gitu, rindu dengan suasana rumah gitu. Yang setiap harinya dimasak mama, sekarang masak sendiri. Waduh. Yang biasanya kita menyibukkan diri dengan keseharian di rumah, jadinya kayak bosan, sangat boring di dalam kos tuh sangat beda jauh lah dengan sangat beda jauh. Oke. Jadi pasti ada momen-momen tertentu yang kayak ingat betul sama rumah. Iya. Terakhir nih, jadi sebelum kita menutup pembicaraan atau obrolan kita malam hari ini, kira-kira menurut kamu nih proses ini nih kayak jauh dari rumah terus kayak kuliah sekarang tuh sendiri, itu gimana menurut kamu tuh? Ini salah satu bentuk proses pendewasaan diri atau bagaimana gitu, atau memperkokoh ini? Iya betul. Betul. Karena di situ kita bisa dibilang kita tuh terlepas dari tanggung jawabnya orang tua secara ini tuh. Jadi kita tuh tidak ada pengawasan lagi. Jadi kayak mau pergi kemana ya terserah, itu sudah tanggung jawab sendiri atau sendiri yang mengatur gitu.
Tidak ada yang orang tua yang awalnya kalau di rumah orang tua bilang, jangan ke sini, jangan ke situ, jangan ke sini, jangan ke situ. Tapi sekarang pas kuliah kita mau kemana, mau bikin apa, itu terserah kita. Nah, jadi memang ya itulah yang seperti kakak bilang tadi, proses mendewasakan diri. Jadi memang harus pintar-pintar untuk menjaga diri sendiri, harus pintar-pintar untuk mengatur keuangan juga. Iya, betul. Sebagai anak kos. Ya, jadi memang berat, awal-awalnya memang berat, tapi cukup dua sih sebenarnya. Yang pertama tuh cukup berdoa dan yakin dan percaya gitu bahwa kita tuh bisa gitu. Sorry, kami masih mute. Sorry. Iya, jadi itu tadi ya. Jadi kita banyak dapat masukan dari Tin terkait bagaimana proses pendewasaan diri itu ketika jauh dari rumah, dari orang tua. Bagaimana kita bisa menjaga diri. Mungkin itu penting juga ya. Jadi belajar banyak hal gitu. Terus mungkin apa nih? Jadi malam hari ini obrolan kita ini cukup mendalam, jadi cukup deep gitu. Terlalu mendalam. Jadi mungkin banyak juga nih tadi masukan-masukan dari Christine buat teman-teman di luar sana yang sudah masih berada di posisi yang sama gitu, yang masih struggle dengan kehidupan perkuliahannya. Semoga semuanya aman. Terus ya tadi sih, yang paling penting itu adalah tahu proses pendewasaan diri itu yaitu tadi tahu menjaga diri, menjaga uang, terus tahu skala prioritas, tujuan awal kita keluar dari rumah tuh ngapain gitu. Itu bagus tadi dapat insight-nya itu dari Christine. Mungkin itu saja obrolan kita malam hari ini. Sehingga tapi kayak luar biasa. Semoga kuliah dari si Christine juga lancar. Amin. Terus juga kalau misalnya banyak orang yang masih kepo tentang jurusan ini ataupun bagaimana cara Christine dalam menjalankan kehidupan perkuliahan, mungkin kita bisa lanjut ke next episode. Tapi untuk episode saat ini kita cukup dulu. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. So, terima kasih banyak buat Christine. Terima kasih ke kami. Iya, saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih juga buat teman-teman yang mau menonton video ini. Semoga dapat insight-nya, dapat manfaatnya. Jangan lupa share juga ke teman-teman. Siapa tahu ini bermanfaat bagi mereka atau yang masih mau kepo tentang jurusan, tentang lebih ke ini sih, yang kepo masih jurusan ini jurusan ilmu gizi, nanti saya coba hubungkan ke Christine ya. Itu saja. Terima kasih banyak. Kita sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak ke kami. Bye-bye. Terima kasih Christine. Yoi. Kita foto dulu habis itu biar ini. Foto-foto. Jadi 1. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Oke, sayang, terima kasih. Ini boleh keluar. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Oke, siap-siap.